penelitian itu dalam dua hal. Bikin, saya kurang tahu fakultasnya apa saja, Pak? Hukum ekonomi, kesehatan masyarakat, perpustakaan, pendidikan. Ada 23 program studi, Pak. Pendidikan anak SD, pendidikan itu. Ada kesma, ada hukum. Ya. Kalau kemudian risetnya Anda riset yang bisa menunjang, Pak, dihukum 5 tahun kok tetap korup. Dihukum 10 tahun tetap banyak korup, Pak. Bagaimana kemudian kami mencari solusi sanksi yang paling efektif, Pak? Contohnya bagaimana, Pak? Tidak usah di penjara, Pak. Di mana? Di pekerjaan sosial saja, Pak. Jadi clean service, Pak. Jadi pekerja sosial, Pak. Tahu dulu katanya Bung Karno, enak diriku. Kok enak, Bung? Musuhku jelas karena kulitnya putih, rambutnya pirang. Sekarang nanti masamu katanya. Itu akan lebih sulit. Karena apa? Karena musuhmu saudara-saudaramu sendiri. Ada yang mengatakan takbir, anti korupsi, ternyata korup. Banyak LSM yang begitu. Ada yang takbir, ganyang bla bla bla. Agama diperjualbelikan, agama ditumpahi, agama dipolitisi, agama diekonomikakan. Itu kan sebenarnya penyalahgunaan, sama. Tapi itu pelakunya bukan orang lain. Pelakunya diri kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Melawan orang mau tinggal ganyang gampang. Tapi kalau kemudian mau ganyang, ini TS sendiri, ini staf sendiri, ini pimpinan sendiri, ini senior sendiri. Lawannya sulit. Tapi sekali lagi mari kita harus bersama-sama dengan dasar spirit, yakin bahwa apapun besarnya tantangan dan hambatan kita melawan korupsi, Tuhan Maha Besar. Jadi mestinya kalau yang takbir Allahu Akbar itu adalah Allahu Akbar melawan korup, Allahu Akbar melawan ketidakadilan, Allahu Akbar melawan kebodohan. Nah ini mestinya. Kalau sudah spiritnya tinggi, yakin tumbuh dan berkembang di hati kita bahwa kita hadir dulu pada saat dilahirkan masih ea-ea itu, tidak ada yang merasa kemudian akan jadi KPK, tidak akan menjadi pengusaha kayak Pak Parlin, tidak akan menjadi profesor seperti Prof. Agus, Bu Rektor dan lain-lain. Itu semua karena kasih Tuhan. Kok sekarang setelah sudah titelnya profesor, doktor, kemudian takut melawan tantangan? Sekali lagi, mari kita optimis. Bersama-sama kita bisa, bersama-sama tidak ada yang sulit. Itu pertama. Kedua, yang kedua, tapi itu semua tetap perlu pemikiran. Tidak boleh kemudian hanya mengandalkan Tuhan, datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke pura, minta terus. Memangnya kemudian kamu nggak mau kerja katanya Tuhan. Itu harus intelektual dan profesionalisme. Di titik itu mari kita kemudian bersama-sama bergandengan tangan memberantas korupsi. Mudah-mudahan Sari Mutiara menjadi bagian dari kampus-kampus pembebasan Indonesia dari korupsi. Terima kasih kepada Bu Rektor maupun Pak Digum. Mudah-mudahan kita semua menjadi energi bagi Indonesia untuk bebas korupsi. Saya kembalikan ke Bu Rektor. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih buat ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pembicara terakhir, Pak Nurul Gufron, memberikan 3 poin yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah SDM, kita membangun SDM yang optimis, kemudian yang semangat, kemudian tugas perguruan tinggi dalam bidang riset, baik riset sosial maupun riset hukum. Dan yang ketiga, bagaimana perguruan tinggi bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga tadi membahas core values Universitas Sari Mutiara Indonesia yang merupakan inti dasar budaya anti korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab.
silakan kalau ada dari chat room atau dari YouTube nanti akan dibacakan oleh MC. Dan kalau ada pertanyaan dari kita yang hadir di tempat ini, kami persilakan 3 orang penanya dulu dengan bisa langsung berdiri dan menuju mic yang telah kita siapkan. 3 penanya dengan menyebutkan nama dan asal institusinya. Pertama kami berikan kepada Bapak yang di tengah, kemudian yang hitam, baju hitam, dan yang ketiga adalah Pak Rolando. Kami persilakan singkat dan to the point, Pak. Silakan. Dan ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Izin Bapak Ibu pimpinan kami. Nama saya Nijamuddin, saya dosen. Itu yang pertama. Kemudian Pak Gufron, saya juga penyuluh anti korupsi LSP KPK. Jadi ingin saya tanyakan, Pak, ini perguruan tinggi ini belum semua Pak mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan kalaupun ada perguruan tinggi yang mengampu mata kuliah tersebut, hanya insersi saja dia. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendorong semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yang kedua, RPP-nya pun dan RPS itu nggak seragam. Jadi masing-masing perguruan tinggi ini yang mengampu mata kuliah ini fokusnya berbeda-beda. Sehingga kita tidak seragam dan apa yang kita harapkan nanti bisa melenceng jauh. Ya. Ketiga, Pak, yang terakhir Pak Rektor. Siap. Ini semut ini Pak, 3 besar korupsi, malu kami Pak. Ya, jadi bagaimana KPK ini mendorong sumut ini untuk mencegah dan keluar dari zona 3 besar korupsi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin dengan Bapak apa tadi Pak? Mau saya kurang dengar. Pak Nijam, Bu. Pak Nijam. Pak Nijam. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilakan Abang yang baju hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kodrat Al-Qadri, Pak. 2, ketiga bisa di ujung jembatan sana yang tidak ada orang lain yang tahu. Itu asumsinya apa? Asumsinya tidak ada yang tahu, polisi dan jaksa maupun KPK tidak tahu. Lupa bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Mana di Garuda Pancasila itu? Lupa sila pertama ke Tuhan yang Maha Esa. Kalau kemudian pendidikan Pancasila menginternalisasi, yakin bahwa kita adalah makhluknya, maka Tuhan Maha tahu. Mau bersembunyi di ujung langit apapun, pasti Tuhan tahu. Berarti artinya apa? Kalau korup, dia lupa pada sila pertama. Kedua, sila kemanusiaan. Artinya apa? Dirinya itu adalah manusia dan kemudian memanusiakan orang lain. Kalau kemudian dia kerja untuk diri sendiri, untuk anak, untuk istrinya, dia sendiri sedang tidak memanusiakan diri. Bahkan merugikan orang lain untuk dirinya. Itu sama dengan apa? Sama dengan ular-ular di sawah itu. Dengan macan-macan di hutan itu. Dia nerekam orang lain untuk makan dirinya. Sama kan, berarti dia sudah kehilangan humanity, kemanusiaannya. Persatuan. Sadar bahwa kita bersama merajut sebuah mimpi makmur dan adil bersama. Kalau kemudian merugikan orang lain, artinya saya dengan Pak Agus, dengan Pak Divkom ini jalan bareng. Yuk kita bareng. Makannya makan bareng. Sumbangan berapa? 1 jutaan. Kemudian dia ngempleng. Uang 1 jutaan dia ambil, hanya digunakan 1 juta. Mau tidak mau kita sudah putus silaturahmi. Cukup di sini saja perjalanan kita. Kau jalan sendiri, saya jalan sendiri. Itu kemudian sudah merusak persatuan, itu sudah melanggar sila ketiga sudah.
kerakyatan, apalagi kerakyatan. Kerakyatan artinya apa? Setiap keputusan bersama, kita bertiga berjalan, maka apapun yang akan dibeli, karena uangnya uang bersama, harus dimusyawarahkan. Tapi kalau ternyata Prof. Agus pilih-pilih sendiri, padahal uangnya uang bersama, begitupun kemudian dia tidak musyawarah, tidak kerakyatan, melanggar sila keempat. Termasuk juga sila kelima, melanggar sila keadilan sosial. Artinya tidak ada sosialismenya di sana. Keadilan kita menganggap bahwa hak pribadi boleh, tapi ada kepentingan atau keadilan atau hak sosial yang harus ditampung. Nah inilah sila-sila itu masuk di pelajaran tentang mata kuliah tentang Pancasila. Mau masuk ke agama, agama pun begitu. Tidak ada agama yang kemudian melahirkan boleh kamu ngambil nyolong punya orang lain, nggak ada. Apalagi nyolong uang bersama, nyolong atau ngambil maling, mencuri uang orang lain sendiri saja dilarang, apalagi uang bersama ini dikumpulkan dari pajak, dari retribusi dikumpulkan, kemudian diambil pribadi. Jelas sudah pasti merugikan orang lain. Pasti semua agama melarang. Nah ini. Jadi kami memang kenapa kok tidak ditetapkan, Pak? Kalau memang Bapak minta ditetapkan, kami tetapkan nanti bahwa harus didirikan mata kuliah yang tidak hanya di Fakultas Hukum, tapi ya. Mata kuliah anti korupsi ini bukan mata kuliahnya Fakultas Hukum, bukan. Mata kuliah seluruhnya. Seluruh di bidang prodi apapun. Karena korup itu penyakit siapapun. Bukan hanya penyakitnya Fakultas Hukum. Fakultas lain juga bisa jadi korup. Materi dan sila lebihnya berbeda-beda, yaitu karena kita saat ini masih meminta adanya PAK baik mata kuliah ataupun insersi itu. Jadi sehingga materinya kami sebenarnya berikan otonomi kepada masing-masing prodi ataupun fakultas ataupun universitas untuk mengembangkan. Kalau memang butuh ditetapkan, nanti kami akan kami tetapkan. Jadi pertanyaannya kenapa kemudian masih berbeda-beda? Karena memang, jadi Pak, jangankan kami himbau dengan PAK khusus maupun insersi itu. Kalau kemudian hasil akhir dari pendidikan tinggi ini tidak dievaluasi integritasnya, lembaga-lembaga sekolah juga ogah-ogahan. Buat apa Pak kami mendidikan mata kuliah ini? Toh nanti mau lulus tidak diukur itu Pak. Kalau tidak diukur, mau lulus tidak diukur, mau cari kerja tidak jadi bahan seleksi. Nah, kami akan masuk ke situ dulu supaya perguruan tinggi kami dorong itu tidak moh. Sama seperti mendorong bebek itu. Kalau kami dorong dari belakang, katanya yang di depan mau kemana ini memangnya gitu. Oleh karena itu kami di depan kami kasih makanan dulu. Kalau kami di depan kasih makanan, bebek-bebek itu tidak perlu didorong, pasti akan datang sendiri. Nah, begitupun kami akan masuk kepada seleksi CPNS, itu harus ada muatan integritas. Mau promosi jadi kepala divisi hukum, harus ada seleksi integritas. Mau jadi dirjen, mau jadi menteri dan lain-lain harus ada integritas. Sehingga mau tidak mau para pendidikan tinggi ini yang akan mencetak calon-calon pejabat itu akan memberi materi tentang integritas. Itu yang kami sedang laksanakan. Yang kedua, pertanyaannya sumut 3 besar. Sumut 3 besar. Jangan terlalu risau. Yang lain tidak 3 besar karena hanya nunggu waktu saja. Dulu ya, udah enggak bilang kalau papa udah kena COVID gitu. Jadi aja, udah lewat. Hampir semuanya Pak. Jadi hampir semuanya saja yang saat ini sesungguhnya punya perilaku motif yang sama. Bagaimana tidak sama Pak? Seandainya pabrik produknya begitu itu karena pabriknya satu. Pabriknya ini ada Bawaslu mana Pak Gunawan? Oh ke toilet. Bawaslu, KPU-nya satu. Prosesnya itu sama Pak.
prosesnya sama, biayanya sama-sama besar. Bayangkan bupati itu tidak kurang minimal 50 M, Pak. Gubernur 100 M. Gajinya berapa? Paling maksimal gajinya itu selama 5 tahun satu periode itu 5 M paling, Pak. Gapnya berarti 45 M. 45 M dari mana kalau nggak tidak korup? Sehingga jangan khawatir sumut 3 besar. Karena yang lain masih nunggu dapat bukti baru untuk kemudian kami tangkap. Jadi maksud saya bukan untuk kemudian menyepelekan ya, bukan. Ini semua, Pak, ini karena penyakit sistemik. Penyakit sistemik ini, Pak. Mohon maaf ya, bukan hanya preman, bukan hanya ojek masuk proses pil namanya apa yang salah. Korup itu adalah, Alhamdulillah saya masih dituntun oleh Tuhan dan diingatkan, Gus, kamu janganlah masuk-masuk ke wilayah yang untuk kemudian kita sama-sama berkolaborasi. akademik itu adalah kebenaran. Kemewahan kalau lahir Demikian di sekolah kejujuran itu peserta ingin berfoto bersama dengan pembicara. Oke. Ya, aku di sebelah. Nah.